Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 27 hingga ayat yang ke-28. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Percaya dan dipercayai Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, teks ini bercerita tentang seorang ibu yang bernama Hana, yang seorang yang mandul, tapi kemudian dia datang kepada Tuhan, berdoa dan memohon kepada Tuhan, dan bahkan di dalam doanya dia bernasar kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-11 di situ dikatakan bahwa dia bernasar kepada Tuhan dan meminta bahwa jikalau Tuhan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki, maka ia akan memberikan anak tersebut untuk melayani Tuhan. Dan kalau kita baca keseluruhan daripada Samuel pasal 1, di situ Tuhan akhirnya mengabulkan doa Hana, memberikan dia seorang anak laki-laki, dan kemudian Hana akhirnya membawa anak itu kepada Tuhan atau menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Saudara, dari kisah Hana ini ada dua hal yang bisa kita belajar. Yang pertama, bahwa Hana itu percaya dan mempercayakan diri kepada Allah. Hal ini terlihat bahwa ketika dia punya persoalan yang berat, dia datang dan berdoa kepada Tuhan, membawa seluruh pergumulan-pergumulannya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di ayat 15, ketika Hana berdoa dan Imam Eli yang ada di situ berpikir bahwa Hana sedang mabuk oleh anggur dan kemudian menegur Hana. Lalu kita melihat jawaban yang diberikan Hana. Di dalam ayat yang ke-15, Hana mengatakan bahwa ia tidak sedang mabuk anggur. Ia adalah perempuan yang susah hati dan ia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Di sini kita melihat Hana membawa seluruh susah hati dan pergumulannya dicurahkan kepada Tuhan. Bahkan di dalam ayat 18, bahwa setelah ia berdoa kepada Tuhan, dikatakan bahwa ia sudah tidak sedih lagi, ia dapat makan dan minum, mukanya sudah berseri. Di sini kita bisa melihat bahwa setelah Hana selesai berdoa, dikatakan dia mukanya berseri, hatinya menjadi berseri dan tidak susah lagi atau dia bergembira. Padahal doanya belum dijawab oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, Hana percaya kepada Tuhan, Hana tunduk pada kedaulatan Tuhan. Hana percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dia. Tapi Hana pun juga percaya bahwa Tuhan juga punya hak untuk tidak menolong atau tidak mengabulkan doanya. Dan dalam hal ini Hana tunduk pada kedaulatan Tuhan. Entah Tuhan mau memberi atau entah Tuhan tidak memberi sesuai dengan doanya, dia tetap tunduk dan percaya kepada Tuhan. Saudara, pertanyaannya bagi kita, apakah saya dan saudara sepenuhnya percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan? Ketika Tuhan tidak jawab doa kita atau permohonan kita, kita tetap percaya dan mempercayakan diri bahwa apa yang Dia buat bagi kita adalah baik adanya. Bisakah kita bersikap seperti Hana? Yang kedua, pelajaran yang kedua, bahwa Hana itu dipercayai oleh Allah. Saudara, Hana ketika berdoa kepada Tuhan, dia bernasar untuk kalau Tuhan memberikan seorang anak, maka ia akan memberikan atau mempersembahkan anak itu kepada Tuhan, dan anak itu akan melayani Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan anak laki-laki kepada Hana, Hana tidak melupakan janjinya. Dia menepati janjinya dan dia memberikan anak itu kepada Tuhan. Saudara, Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang Maha Tahu. Ia mengetahui siapa yang dapat dipercayainya dan siapa yang tidak dapat dipercayainya. Dan kepercayaan Allah kepada kita itu menunjuk pada dua hal. Ia perlu percaya pada janji kita dan ia perlu percaya bahwa apakah setelah ia memberikan apa yang kita minta, kita dapat mempergunakan itu dengan baik atau tidak. Allah mengetahui setiap kita, apakah kita orang yang layak dipercaya atau tidak. Kalau kita dipercaya oleh orang lain,
tentunya kita bangga dan berbahagia, bukan? Tapi kalau Allah melihat bahwa kita orang yang dapat dipercayai, tentunya itu sungguh sukacita yang melebihi apapun. Dan dalam hal ini, Hana membuktikan diri bahwa ia dapat dipercayai. Saudara, dari kisah Hana yang sederhana ini, kiranya kita belajar tentang percaya sepenuhnya kepada Allah dan mempercayakan diri kita kepada Allah. Yang kedua, kita belajar untuk menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Allah. Apa yang kita janjikan selama ini, atau mungkin ketika ada pergumulan, kita kemudian bernasar atau berjanji kepada Tuhan, tepatilah. Dan kiranya ketika kita melakukan itu, Allah memandang kita orang yang dapat dipercayai. Sekali lagi, mari kita belajar dari teladan Hana, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan dapat dipercayai oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali lagi belajar teladan indah dari Hana, yang bagaimana ia percaya sungguh kepada Engkau dan mempercayakan hidupnya kepada Engkau Tuhan. Tapi yang berikut adalah dia dipercayai oleh Allah. Kami berdoa supaya kami bisa meneladani teladan indah yang dilakukan oleh Hana. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan berkati kita.